Aceh Explore menampilkan halaqah dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Subscribe, komen, like, dan share. Semuanya akan musnah dan punah bila Allah memunahkannya atau membinasakannya. Dalam bentuk pertanyaan Allah berfirman, wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu asasaw wa ri'ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya dalam bentuk memberikan pelajaran. Betapa banyak umat-umat dahulu dari masa ke masa telah dibinasakan oleh Allah, sudah dihancurkan oleh Allah. Nah, meskipun kamu lihat perkakas di rumah mereka, perkakas ini bahasa lama, perabot lah bahasa kita. Apa yang ada di rumah mereka, berbagai macam keindahan, berbagai macam kemewahan, berbagai macam hal yang menggembirakan ketika kita melihat. Itu maknanya asasaw wa ri'ya. Namun jika hambanya ini tidak mau bersyukur kepada Allah, menantang Allah dan melawan Allah, banyak orang-orang kaya pada masa dahulu telah dibinasakan oleh Allah, telah dihancurkan oleh Allah. Sering kita dengar cerita seperti Qarun, Firaun, Haman yang diceritakan oleh Allah di dalam surah Al-Ankabut. Itu sebenarnya menjadi pelajaran yang amat berharga untuk kita semua. Bila hal ini diceritakan oleh pendakwah-pendakwah dengan berbagai model ceramah dan kajiannya, dengan berbagai model penyampaiannya, mudah-mudahan kita mau mengambil suatu pelajaran, suatu mau'izah. Tidak ada yang kekal di muka bumi ini, tidak ada yang abadi, tidak ada yang bisa mengandalkan kekayaan dan ketakabburannya. Kalau Allah mau, sangat mudah untuk dibinasakan mereka. Maka di ayat yang kita kaji pada malam ini, surah Maryam ayat 75, ini sambungan dari cerita ayat di atas. Sampaikan ya Rasulullah, kul man kana fid dhalalati falyamdud lahur rahmanu madda. Siapa yang berada di dalam kesesatan, ini manusia, ada yang selalu berada di dalam kesesatannya, tidak mau menerima hidayah, tidak mau mengambil petunjuk dari Allah atau petunjuk ilahi. Dia merasa senang dengan kesesatan, kekufuran, kekafiran, kemaksiatan, kedurhakaan. Dia itu selalu berada dalam kemaksiatan, dan itu dianggap sebagai perbuatan yang menyenangkannya, baik di luar Islam maupun di dalam Islam. Misalnya ada orang diberikan kemudahan rezeki oleh Allah, kaya, tapi tidak beribadah kepada Allah, tidak salat, ingkar kepada Allah, kufur kepada Allah, dia tantang apa saja yang disuruh oleh Allah. Falyamdud lahur rahmanu madda, maka Allah akan memperpanjang tempo atau memperpanjang umurnya orang ini, yang sebenarnya ada dua pilihan. Kamu taubat kepadaku, atau kuberikan masa yang panjang, kemudian kamu berada dalam kemaksiatan, kekufuran, dan kedurhakaan kepadaku. Usiamu memang kupanjangkan, kata Allah. Falyamdud lahur rahmanu madda. Dia sesat, tapi Allah beri panjang umur kepada orang yang sesat ini. Nah, jadi jangan heran nanti ada anak-anak muda yang akhlaknya bagus, sudah dipanggil menghadap ilahi Rabbi.
Ada anak-anak yang sangat cerdas menghafal Quran, usia 13 tahun sudah dipanggil menghadap ilahi Rabbi. Tapi ada orang yang sudah sangat tua, dari sejak mudanya enggak salat sampai dengan tuanya minum arak, tidak mau beribadah kepada Allah, panjang umurnya. Siapa yang memanjangkan umurnya? Allah. Lalu mengapa Allah membiarkan orang-orang seperti ini? Ada tujuan Allah. Apakah dia ini bertaubat kepada Allah, atau terus menerus berada di dalam kemaksiatan, berada dalam keingkaran kepada Allah, berada dalam laknatullah, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala? Kul, sampaikan ya Rasulullah, siapa saja yang memilih jalan sesat, nanti ada hak bagi Allah untuk memperpanjang tempo kemaksiatannya. Allah panjangkan umurnya. Falyamdud lahur rahmanu madda. Allah berikan dia usia panjang. Seperti Qarun panjang umurnya, Fir'aun panjang umurnya, Haman panjang umurnya. Tapi bagaimana kesudahannya? Dilongsorkan oleh Allah Subhanahu wa taala orang dan hartanya. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah, sehingga kapan dia mengakui bahwa Allah itu benar? Ketika dia tidak tahan lagi. Nyekeun orang Aceh kabrat tak buhu, baru mengaku Allah yang kuimani, seperti Musa beriman kepada Tuhan yang sebenarnya, dan aku bukalah Allah. Ini kata Fir'aun, TKI tuli bertaubat menjelang mati, maka tidak diterima taubat Fir'aun, laknatillah. Mengapa Allah memperpanjang umurnya? Itulah Allah ingin melihat. Ada sebahagian orang di usia tuanya dia sadar dan insaf dan bertaubat dia kepada Allah. Tapi ada sebagian orang sampai matinya pun tetap dalam durhaka kepada Allah, tetap dalam maksiat, tetap tak mau ibadah kepada Allah, dan berada dalam kedurhakaan dan dalam laknat Allah Azza wa Jalla. Mengenai umur, Allah yang atur. Bisa saja orang yang baik, ada yang meninggal dalam usia muda, dan ada juga orang yang durhaka dan dilaknat oleh Allah panjang umurnya, yang seharusnya dia harus sadar dan insaf untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat surat At-Taubah ayat 55 sering kita ulang-ulang. Ada dua tawaran Allah. Bagi orang-orang yang durhaka ini, mau lanjutkan kedurhakaannya atau bertaubat pada Allah. Jika dia tidak mau berhenti dari kemaksiatan, Allah lah yang menghentikan kejahatan dan kemaksiatannya. Allah hancurkan fisiknya, Allah ganggu jiwanya, sehingga dia menjadi orang-orang yang tidak beruntung. Ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa orang-orang ini tidak akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kepada Rasulullah diterangkan oleh Allah, ya Rasulullah, kalau kamu melihat penjahat atau pelaku maksiat panjang umur, kamu jangan sedih, dan kalau dia kaya, kamu jangan kagum. Fala tu'ajibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Jadi kalau dia itu punya harta, punya anak yang banyak, punya harta yang sangat mewah, jangan sampai menyedihkanmu ya Rasulullah, jangan sampai menakjubkanmu ya Rasulullah.
Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Allah hanya bermaksud untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Maka nanti bapak dan ibu dan jamaah pendengar di rumah, di mana saja berada, bisa lihat orang-orang yang hidup mewah, tapi sombongnya Masya Allah, tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau mengakui bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Kamu ya Rasulullah dan seluruh pengikutmu, fala tu'ajibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai kamu itu kagum kepada orang-orang yang laknatullah ini. Memang hartanya banyak, keturunannya banyak. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Hanya saja Allah bermaksud untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunia. Ini coba lihat nanti. Kalau orang enggak mau beribadah kepada Allah, banyak uang tapi susah. Dan dia sudah tidak sehat lagi, tidak lagi bisa membedakan antara yang benar dengan yang salah. Tuh, kita lihat contoh. Ada orang sehat pikirannya, dia Islam, tapi tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah. Ini sudah mulai terganggu jiwanya. Tinggal menunggu diganggu fisiknya, dihancurkan fisiknya. Kapan? وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ. Allah hancurkan jiwa dan fisik mereka, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah semangat selalu dalam menyampaikan dakwah. Kalaupun ada yang bertanya, mengapa ya Rasulullah ada orang jahat yang dipanjangkan umurnya, ada orang yang soleh disingkatkan kehidupannya, muda udah meninggal, pada orangnya baik? Jawabannya sudah ada. Antara lain ada di surah At-Taubah ayat 55. Ya Rasulullah, fala tu'ajibka amwaluhum wala auladuhum. Jangan sampai menyedihkanmu ya Rasulullah. Dan juga jangan kagum dengan harta dan anak-anak yang diberikan kepada orang-orang yang laknat kepada Allah, yang durhaka kepada Allah, yang berbuat maksiat di alam ini. Kamu jangan kagum kepada orang seperti ini, walaupun dia itu orang yang kaya. Nah, artinya hidupnya kaya tapi dalam kebodohan, hidupnya kaya tapi dalam keadaan gangguan jiwa, tidak bisa lagi membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Jadi Allah memberitahu, itu hanya engkau akan melihat nanti. Innama yuridullahu liyu'azzibahum biha fil hayatid dunya. Hanya saja Allah menginginkan untuk mengazab mereka dalam kehidupan dunianya. Jadi orang kalau enggak mau beribadah, dua siksaannya. Di dunia dia rasakan kegelisahan, di dunia dia rasakan kegoncangan jiwa dan fisiknya. Dia selalu takut nih, kapan saya sakit, kapan saya sakit, kapan saya enggak tenang lagi. Tapi orang yang beriman enggak. Sakit ini semua akan diberikan oleh Allah. Tapi orang yang pada masa sehatnya dia selalu ingat kepada Allah, maka pada masa sakitnya dia tidak gundah. Allah yang memberikan sakit dan Allah yang menyembuhkan segala penyakit. Allah yang memberikan sehat kepada seluruh hamba-hambanya. Mudah-mudahan dikala Allah memberikan sehat kepada kita semua, sehat fisik kita, sehat jiwa kita, untuk selalu mau mengagungkan Allah dan selalu mau untuk ingat kepada Allah. La ilaha illallah, la na'budu illallah. Tidak ada yang kita sembah melainkan Allah Azza wa Jalla. Ini ayat ini panggilan dari Allah. Wahai hamba-hambaku,
kalau kamu tidak mau berhenti dari berbuat maksiat, selalu bergelimang dalam dosa dan mungkarat, tunggu saja, kata Allah. Wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah hancurkan fisik dan jiwa mereka, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Saya selalu mengulang-ulang, kalau orang kafir itu terserah mereka sendiri. Ini yang selalu kita ingatkan adalah umat Islam. Mudah-mudahan umat Islam tidak ada yang tidak sholat. Beribadahlah. Yang selama ini mengabaikan sholat, berhentilah dari bergelimang dalam dosa. Kembalilah kepada Allah. Wa anibu ila rabbikum, bertaubatlah kepada Tuhanmu. Wa aslimu lahu, Islamlah kepada Allah secara benar. Kalau kita Islam, jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu rukun dari kita beragama Islam. Coba ke haji, kalau rukun tidak kita laksanakan, misalnya orang haji tidak ada wukuf, ya kan? Al-hajju Arafah, haji itu Arafah, nggak ada wukuf, pergi lagi. Nah, itulah makna agar kita semua menjaga rukun Islam ini. Hendaknya kita mau untuk mengerjakan sholat. Selagi tubuh kita masih sehat, berdiri masih sempurna, laksanakanlah sholat yang paling bagus secara berjamaah. Karena sampai sakit pun Allah berikan keringanan kepada kita semua untuk beribadah kepada Allah ala qadri mastata'tum, menurut kemampuan dan kesanggupanmu. Enggak sanggup berdiri, silahkan duduk. Enggak sanggup duduk, boleh juga berbaring. Yang penting ingat kepada Allah dan mengerjakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali kepada ayat yang sedang kita baca pada malam yang mulia ini. Jadi jika nanti ada yang bertanya, mengapa Allah memberikan tempo atau kesempatan yang sangat panjang kepada pelaku-pelaku dosa, sebaliknya kepada orang-orang yang taat cepat dipanggil oleh Allah. Ini ada ungkapan seorang penghuni LP di Sigli waktu tsunami, dia bilang begini, yang meninggal pada masa tsunami itu baik-baik semua itu. Idroku hana aku tu bayang, mata udah kusit. Nah itu, ya kan? Idroku wasace itu pakai. Saya yang enggak sholat masih diberikan panjang umur oleh Allah. Itu tandanya apa? Nah, bersyukur kepada Allah bagi orang yang bersyukur. Sudah diberikan tsunami, di tempat terkurung lagi, masih diselamatkan oleh Allah, maka setelah selamat beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita yang berada di alam bebas. Banyak bencana yang diberikan oleh Allah, dahsyat bencana yang diberikan oleh Allah, tapi kita masih bisa selamat. Maka untuk bersyukur kepada Allah, hendaknya lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hari-hari sebelumnya. Karena kita bisa melihat sendiri, jika Allah menimpakan bencana, bisa saja dalam satu hari ratusan ribu orang bisa hilang nyawanya. Itu adalah hak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita sudah ada jawaban menurut Al-Quran di surat Maryam ayat 75. Nanti kalau kita melihat dia jahat, dia tidak sholat, dia tidak beribadah, tapi umurnya hampir 100 tahun misalnya. Untuk ukuran kita sekarang 100 tahun itu sudah panjang sekali umurnya. Kalau umat dahulu ada yang 950, Nabi Adam lebih daripada 1000 tahun, ya kan? Itu umat dahulu. Tapi di kita ini sekarang, untuk kita dengar seperti di Nigeria misalnya, Muhammad Dore
120 tahun masih bisa kawin dengan anak gadis 17 tahun, masih punya anak. Nah, itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap seseorang yang diberikan kekuatan tubuhnya. Ada itu di harian Republika dulu, dimuat. Usianya sudah 120 tahun. Dia orang Nigeria. Istrinya ini udah berapa orang meninggal, dia masih hidup. Kemudian kawin dengan gadis yang usianya 17 tahun dan masih bisa melahirkan. Ini adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur kalau umurnya panjang, dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang sering mendengarkan ayat-ayat Allah, setelah mendengarkan ayat ini bertambah ketaatan kita kepada Allah. Kalau Allah memberikan kita panjang umur, maka semakin hari kita semakin baik, semakin mendapat berkah dari Allah. Mahyal barakah, al barakatu khairun yatazayyadu. Bahwa makna berkah itu adalah kebaikan yang bertambah-tambah. Ini maknanya, semakin hari semakin bertambah umur kita. Hendaknya dan seharusnya, dalam bahasa Arab disebut dengan al-mafrud, yang seharusnya kita harus lebih taat dari hari ke hari, dari masa ke masa, dari zaman berzaman. Itu istilah orang-orang al-jam'iyatul wasliyah. Allah, berhentilah, sekarang taubatlah. Kepada siapa kita bertaubat? Kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Kalau dia Islam, wa aslimu lahu, Islamlah kepada Allah sebenar-benar Islam. Apa maknanya? Berarti tidak ada di antara umat Islam ini yang tidak sholat. Semuanya sholat. Artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah memanjangkan umur, bukan berarti Allah sayang pada pelaku maksiat ini. Allah ingin melihat. Allah sedang menawarkan dua tawaran. Kalau kamu berhenti dari maksiatmu, kemudian kamu bertaubat, aku ampuni dosa-dosamu. Tapi jika terus menerus kamu melakukan perbuatan maksiat, watazahaba, ya kan? Dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah hancurkan, Allah binasakan jiwa mereka, fisik mereka, dan sangat disayangkan wa hum kafirun, mereka mati dalam keadaan kafir. Orang Islam hanya tagay pegah kafir. Padahal Allah yang pegah, anda pegah. Ini pegah li manusia kakaru. Ya kan? Menyana penceramah pegah, oh lagi pegah kamu ya. Tapi ini yang bilang, yang berfirman itu Allah. Kalau kamu enggak berhenti dari bermaksiat dan kutawarkan taubat kepadamu, aku yang menghentikannya. Bagaimana caranya? Wa tazhaqa anfusuhum, ku binasakan jiwa mereka, fisik mereka, jiwanya terganggu dan lain sebagainya. Wahum kafirun, dan mereka mati dalam keadaan kafir. Ini bisa dibaca kembali oleh kita semua di surah At-Taubah ayat 55. Pertama, Allah nampakkan kelembutannya. Yang kedua, Allah ancam. Kalau enggak mau berhenti, ya tunggu saja, aku yang menghentikannya kegiatan kamu. Yang dulu sering berzina dihentikan oleh Allah, kamu enggak sanggup lagi berzina sekarang ini. Fisikmu lemah. Dulu kamu sering merampok, sekarang enggak sanggup lagi kamu merampok. Fisikmu sudah tak sanggup lagi untuk merampok.
Dulu kamu tukang mencela, tukang menuduh, tukang fitnah dan sebagainya, kulemahkan lidahmu, kamu tak bisa lagi untuk bertindak seperti dulu. Tidak ada lagi kekuatan. Inilah makna wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun. Allah hancurkan jiwa mereka dan mereka mati dalam keadaan kafir. Kapan seseorang itu mengakui kehebatan Allah? Ini semuanya. Apakah yang taat, yang tidak taat? Hatta iza ra'au ma yu'aduna immal azab wa imma as-sa'ata fasaya'lamuna man huwa syarrum makana من هو شر مكانا وأضعف جندا. Ada orang enggak mau berhenti, umurnya juga diberikan panjang oleh Allah. Kapan sadar? Hatta ra'au ma yu'aduna, hingga mereka melihat apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kepada seluruh umat manusia. Apa pengumuman dari Allah? Immal azab. Ada orang yang sangat keterlaluan, dia akan mendapatkan azab. Wa immas sa'ah, atau kiamat. Ini semua enggak bisa kita ingkari. Azab ada, kiamat juga ada, cuma tidak diberitahu kepada manusia. Jika ada yang bertanya, kapan kiamat itu terjadi? Tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menjawabnya. Termasuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi ilmu tentang pastinya kiamat kapan. Tapi tanda-tanda kiamat itu telah diberi ilmu oleh Allah kepada Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara lain tanda-tanda kiamat itu kasirul aswaq wa kasirul ma'asi, banyaknya pasar-pasar dan banyaknya maksiat-maksiat. Nah, sekarang kita lihat, kalau pasar-pasar semakin banyak, orang di pasar semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Di pasar-pasar banyak maksiat, nanti di warung-warung kopi banyak orang duduk enggak ingat lagi untuk sholat. Nah, itu udah mulai kasirul ma'asi wa kasirul aswaq, banyaknya maksiat-maksiat, banyaknya pasar-pasar. Di pasar itulah orang melalaikan ibadahnya kepada Allah. Jika tanda-tanda itu sudah mulai ada, berarti kiamat sudah semakin dekat. Nanti termasuk umat Islam pun tidak salat lagi nanti. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'us salah wattaba'us syahawah fasawfa yalqawna ghayya. Kelak akan lahir nanti generasi-generasi yang buruk, generasi yang jelek, yaitu generasi yang menyia-nyiakan salat, mengikuti nafsu dan syahwat, dan kelak mereka akan menjadi orang-orang yang sesat. Kapan orang-orang sesat ini percaya kepada Allah? Tatkala Allah memperlihatkan azab. Ini udah banyak contoh, kita udah sering ulang-ulang. Umat Nabi Lut pelaku Sodom, sebenarnya mereka mau taubat, tapi nggak bisa lagi. Karena negeri mereka itu aliyaha safilaha, yang atas ditimpakan ke bawah, yang bawah menyebab Aceh, getampo, waduh, sehingga mereka itu tidak bisa lagi bergerak. Bahkan untuk bertaubat pun tidak bisa lagi. Karena Allah sudah menjanjikan, mana yang kamu pilih, apakah azabku atau akan kukiamatkan tentang kehidupanmu. Ada orang belum kiamat udah kiamat. Mana contoh? Ya, seperti Fir'aun dan pengikut Fir'aun. Itu kan belum kiamat, sudah dikiamatkan oleh Allah. Sudah kubra bagi mereka, sudah kiamat besar bagi mereka. Padahal itu masih sughra, masih kecil pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada Qarun, kepada Fir'aun, kepada Haman. Itu sebenarnya belum kiamat sughra,
Tapi jika Allah memperlihatkan kepada sesuatu kaum mereka mati secara berjamaah dan berkelompok, maka ini digandengkan bainal azab was-sa'ah, antara azab dan kiamat. Seperti orang melihat berbagai macam azab, mereka mengira apakah kiamat pada hari ini, padahal belum. Fasaya'lamuna man huwa syarrum makana wa adhafu junda. Dan pada waktu itu mereka baru tahu tentang kejahatan yang mereka lakukan, posisi yang mereka duduki, yang semuanya tidak menguntungkan mereka. Wa adhafu junda, dan penolong-penolong mereka sangatlah lemah. Tentara-tentara mereka sangatlah lemah. Pembantu-pembantu mereka sangatlah lemah. Mari kita hakul yakin kepada Allah yang maha kuat. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan melainkan kekuatan dari Allah yang maha agung. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.